Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya di Desa Hidup Baru, Kecamatan Kampar di Tengah, Kabupaten Kabupaten Indonesia bersama Bapak Kades. Kita tanyakan mengenai pembentukan pengurus koperasi Merah Putih di desa ini, di mana koperasi Merah Putih ini digagas oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto agar semua desa bisa mandiri dan masyarakat sejahtera. Dengan adanya BUMDes Badan Usaha Milik Desa tambah koperasi Merah Putih, percepatan pembangunan ekonomi desa akan semakin cepat dapat tercapai. Untuk desa hidup baru Pak Kades, kira-kira pembentukan pengurus koperasi Merah Putih gimana? Pembentukan pengurus koperasi Merah Putih di Desa Hidup Baru sudah terlaksana. Tempatnya kemarin di hari Rabu tanggal 15. Terus tanya pengurusnya apa sama akte semua? Akte masih kita ini sudah kita sesuai sudah tanda tangan lah, kita sudah pengurus semuanya sudah tanda tangan dengan akte notaris, dan akte notaris juga sudah mendaftarkan diri ke kementerian. Intinya kita sudah disetujui oleh kementerian, sudah terdaftar di kementerian, cuma kita tidak tahu selanjutnya karena itu sudah belum, kita minta informasi, menunggu informasi dari akta notaris lah. Terus gini Pak Kades, ini kan pengurus koperasi Merah Putih ini kan orang diharapkan pengurus ini orang yang mampu, yang berpengalaman ya, Nah, sehingga koperasi Merah Putih ini nanti dapat maju ke depannya. Itu gimana untuk desa kita Pak Kades? kalau menurut saya untuk pengurus koperasi Merah Putih ini ya pengalaman belum, karena ini kan pembentukan. Cuma orang-orang yang duduk menjadi pengurus koperasi ini kita anggap mampu. Keahliannya di bidang itu saya rasa mumpuni. Gitu. Terus gini, ini kan kriteria kemampuan kan kita bisa nilai setelah berjalan ya. Kan nggak semua pengurus koperasi itu dia memang mantan pengurus koperasi gitu. Kalau yang belum pernah dia pengurus koperasi, tentu dia masih awam tentang koperasi ini. Ke depan untuk ide baru gimana? Saya seperti sudah saya bilang tadi, bahwasanya pengurus koperasi ini saya rasa mampu dan cakap di bidangnya. Itu berdasarkan ya salah satunya mungkin dari segi pendidikan. Dia punya pendidikan walaupun mungkin bukan dari basic pendidikan itu di koperasian, bukan, tapi tetap dia mumpuni, punya pendidikan. Dan kemudian saya rasa hampir semuanya pengurus koperasi yang baru dibentuk tidak ada pengalaman sama sekali, terkecuali dia sudah menjabat atau sudah menduduki salah satu di kepengurusan dulunya, seperti itu. Seperti contohnya aja bupati, kalau belum jadi menjabat bupati juga belum tentu punya pengalaman kan, seperti itu. Saya rasa seperti itu. Ya dengan berjalannya waktu nanti kan punya pengalaman tersendiri untuk bagaimana dia mengolah untuk koperasi itu. Tentu koperasi itu yang jelas punya dia itu spekulasi usaha. Untuk membesarkan koperasi itu kan mesti usaha. Ada usaha-usaha apa, unit-unit apa yang akan dibuka itu di situ. Saya rasa namanya pengurus itu harus punya spekulasi ke situ di bidang itu. Terus gini Pak Kades, ini kan koperasi Merah Putih ini kan sebelumnya ada BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. Dengan ini berdirinya koperasi ini kan dua lembaga ekonomi desa gitu. Untuk ide baru ini gimana? Akan kita sinergikan atau gimana? Kita perlu pemahami bersama. BUMDes itu badan usaha milik desa, dan itu jelas usahanya yang milik desa, sumber dananya dari pemerintah pusat yang dipercayakan desa dan dikelola oleh BUMDes. Nah itu. Dan kemudian koperasi ini, namanya koperasi itu adalah wadah dari keanggotaan. Dia harus punya anggota. Dan saya rasa koperasi Merah Putih ini benar, dia motonya adalah mensejahterakan masyarakat di desa. Saya rasa seluruh anggota, maksud saya seluruh anggota koperasi Merah Putih ini semuanya warga
warga itu baru lah bisa menjadi anggota itu, karena mensejahterakan anggota itu melingkupi warga desa hidup baru. Terus gini, ini kan keanggotaan koperasi kan ada iuran wajib, ada iuran pokok. Ya. Untuk desa kita Pak Kades, berapa anggota yang awal ini masuk? Untuk desa hidup baru ini keanggotaan 50 orang. Nah, sementara kita ya warga kita ribuan orang. Nanti ke depan 6 bulan atau setahun kemudian mereka baru tergerak untuk masuk. Itu kira-kira nanti gimana teknisnya untuk di desa kita? Yang jelas kita bersosialisasi kepada masyarakat bahwasanya masyarakat yang mau menjadi anggota harus melengkapi persyaratan. Persyaratan menjadi anggota itu kan simpanan wajib, simpanan pokok. Terserah mau nanti atau belum, itu nanti. Terserah. Yang jelas kita sudah melaksanakan yang namanya sosialisasi kepada masyarakat. Ya, ini kan maaf Kak saya. Ini kan awalnya 50 kan itu. Dia berjalan gini. Berjalan dalam 6 bulan udah mulai nampak keuntungan nih. Koperasi Merah Putih. Ya. Lalu orang masuk, apakah sama pelayanan kita terhadap anggota pertama sama anggota yang masuk 600 tahun kemudian? Kalau haknya sama, hak seluruh anggota itu sama. Kalau haknya, cuma apa maksud dan tujuan menjadi anggota itu harus kita pahami. Maksud dan tujuan menjadi anggota itu mensejahterakan, biar sejahterakan masyarakat anggota itu kan. Nah tentunya untuk menuju kesejahteraan itu tentunya ada subsidi penghasilan. Salah satunya mungkin punya dapat hak simpanan wajib ini unit usaha tadi. Kelebihan unit usaha itu apa namanya, simpanan wajib, simpanan pokok itu jelas. Dia kan namanya usaha itu nanti punya apa ya namanya, Keuntungan lah ya. keuntungan dari unit usaha. Ya tentunya akan kembali lagi, disitulah dihitung berapa kali dia, berapa tahun dan berapa lamanya dia menjabat menjadi anggota itu. Tentu kan tidak sama untuk mendapatkan haknya dari yang lama sama yang baru kan tidak sama. Ya karena kan dia kan gini kan, kalau awalnya kan koperasi kan masih belum tahu arahnya ya kan. Ya. Nah, sementara orang ini untung atau enggak sebenarnya dia udah nyimpan gitu. Kalau orang masuk setelah untung, wah itu siapapun mau. Kan itu. Ya. Nah, tentu mereka yang pertama ini kan merasa enak kali. Nomor masuk-masuk awal dari awal entah untung entah rugi nggak tahu. Tiba-tiba sama haknya kan gitu. Ya. Nah, Sama haknya itu sama-sama menjadi anggota, mau lama mau baru nggak apa-apa. Yang membedakan itu hasil dari sisa usaha. SHU itu kalau nanti koperasi ini berjalan dengan baik usahanya itu tentu ada SHU-nya. SHU-nya itulah dibagi sesuai dengan apanya tadi, lama atau barunya anggota itu. Misalnya ini sudah berpuluh-puluh tahun, wajar dapat banyak karena dia sudah berpuluh tahun. Yang baru dapat sedikit ya wajar karena dia baru menjadi anggota. ya berarti kan ada nanti perbedaan antara anggota lama Iya pasti. sama anggota baru kan itu Iya kan. pastilah. Nah, kan dia kan koperasi ini tetap Perbedaannya itu hanya dapat SHU-nya aja, besaran SHU-nya aja. Kalau untuk perbedaan sebagai anggota tetap semuanya berhak. Berhaknya itu sama, punya hak yang sama. Cuma untuk pendapatan dari SHU itu beda. Gitu. Nah, terus gini Pak Kades, kan Koperasi Merah Putih ini kan punya usaha nanti 7 unit tambah 1 desa 8 ya. Alat kesehatan, gudang, pertanian, ketahanan dan lain-lain lah. Masyarakat juga punya usaha gitu. BUMDes juga punya usaha. Kira-kira nanti ke depan gimana? Apakah koperasi ini memberatkan masyarakat atau meringankan atau gimana teknis desa hidup baru nanti ini? Saya rasa yang namanya usaha itu dia tetap harus bersaing ya. Tetapi bukan bersaing secara curang, dia harus bersaing sehat. Namanya usaha itu harus seperti itu. Cuma usahanya kalau bisa itu jangan sampai bersamaan. Bersama ini, usaha ini
ini usaha ini, saya rasa jangan seperti itu. Karena berbenturan nanti, karena semuanya punya usaha sama, targetnya masyarakat yang sama, bingung. Tentu dia akan pilih mau ke sini atau mau belanja ke sini gitu. Cuma sekarang terulang kembali bagaimana cara mereka ini melayani pelanggan itu. Misalnya usaha yang sama, usaha di bidang simpanan wajib toko wasabda gitu. Saya rasa kalau untuk harga saya rasa disamakan nggak apa-apa lah. Pelayanannya itu yang dicari. Ini kan Koperasi Merah Putih kan diadakan kan untuk membantu masyarakat ya. Ya. Tentu harga lebih murah dari harga masyarakat. Saya rasa nggak boleh. Kalau lebih murah itu berarti tidak ada keuntungan. Ya kan, terkecuali subsidi dari pemerintah itu jelas suruh murah. Belanjanya lebih murah gitu. Karena mungkin ada bantuan pemerintah kan itu kan. Ini bukan bantuan Pak, ini pinjaman. Ya. Berarti kita tetap samakan harga dengan masyarakat. Iya, harus sesuai dengan ini pasar. Gitu. Kalau lebih tinggi mencekik, lebih murah kita nggak dapat untung. Bukan seperti itu. Bagusnya harga pasaran itu berapa samakan. Hanya tinggal pelayanan kepada masyarakat saja. Oke. Ini kalau harga disamakan kan kita kan grosir nanti nih. Dengan uang yang ingin kita infokan 3 miliar. Ya. Tentu jadi grosir besar di desa. Orang belanja pasti ke grosir. Ini kan akan menutup usaha kecil di desa ini. Itu gimana tuh? Saya rasa menutup usaha kecil ini kita belum pasti ya, karena ini baru belum berjalan, kita mengandai-andai ya. Ya kan sekarang begini Pak Res, orang buka pelaja, swalayan, semua ada, kan itu. Ya. Orang kenapa berduyun ke sana? Karena semuanya ada. Koperasi Merah Putih grosir, apapun ada. Orang tak akan belanja ke warung yang dia tanya, ada ini Bu? Nggak ada. Tentu dia cari yang lebih lengkap. Ya. Nah, ya. Kalau semua warga desa belanja ke Koperasi Merah Putih, tutup enggak nanti usaha masyarakat? Saya rasa itu kembali kepada usaha masyarakat itu. Bagaimana dia cara melayani masyarakat itu tadi. Pelanggan, tentunya kan targetnya pelanggan. Kalau harganya sama, kenapa dia bisa pindah ke Merah Putih? Karena di situ lengkap. Ya kita kan nggak juga bisa melarang pelanggan. Oh kita juga usaha cari pelanggan. Padahal sudah disamakan harga, nggak ada lebih, nggak ada kurang. Nah, itu kan berarti tingkat pelayanan usaha itu bagaimana kepada pelanggan. Ramahkah dia, ataukah dia sinis kepada pelanggan? Nggak tahu, tergantung dengan si pengusaha pelayanan itu tadi. Caranya untuk memikat pelanggan itu bagaimana. Berarti ke depan koperasi kita melayani masyarakat dengan baik lah. Jelas. Karena namanya kita pelayanan itu mesti harus profesional di segi apapun. Gitu. Apalagi kita mencari pelanggan untuk belanja di tempat usaha itu. Gitu. Tapi kalau gini kan berarti terjadi persaingan ya di desa ya? Ya jelas. Nah, sementara Koperasi Merah Putih kan punya pemerintah gitu. Ya. Nah, apa nanti nggak ada Pak Kadis bilang Pak RT ini itu wajib belanja di situ itu gimana? Nggak bisa, kita tidak bisa seperti itu. Jadi itu nanti kita apakan masyarakat sendiri aja, kita sosialisasi saja masyarakat bahwasanya ini kita usaha ini, silakan belanja di situ dengan harga yang sama dengan pasaran. Berarti tanpa ada terserah masyarakat lah ya? Iya, kita tidak ada intervensi. Harus belanja di situ, tidak ada. Iya. Nanti takutnya kalau intervensi saya mesti harus belanja di sana, kan nggak enak juga, kan nggak mungkin gitu. Sementara tetangga kita usahanya sama ya. Dan dia juga mesti harus punya penghasilan daripada usaha itu. Nggak boleh memang intervensi harga itu tidak boleh. Berarti kita ini dari itu Pak harus bilang di Koperasi Merah Putih ini tidak menutup usaha yang ada di masyarakat lah ya gitu. Iya,
Saya rasa enggak lah, karena memang tergantung lagi pelayanan kita bagaimana untuk menarik pelanggan itu tadi. Walaupun pelanggannya sama, tapi kan cara pelayanannya beda. Terus nanti yang di Koperasi Merah Putih ini kan mungkin kalau tanpa diadakan pelatihan cara melayani masyarakat gini, belum paham ada rencana untuk pelatihan itu. Kita tengok juknisnya nanti. Kita kan juga punya eh, apa namanya lembaga-lembaga yang lebih atas seperti koperasi, dinas koperasi, instansi-instansi terkait yang membidangi hal itu. Kita juga nggak boleh lah melangkah lebih jauh tanpa harus apa ya, tanpa harus melanggar aturan itu tadi. Kita mesti harus mengikuti peraturan aja lah Terus dan gini terakhir arahan-arahan. Pak Kades, apa harapan Pak Kades dengan berdirinya Koperasi Merah Putih ini? Harapannya yang paling simpel adalah mudah-mudahan berdirinya Koperasi Merah Putih ini bisa mensejahterakan seluruh warga Desa Hidup Baru. Kalau dia masuk anggota. Ya jelas, karena memang harus jadi anggota. Kalau untuk menjadi ikut sejahtera dengan kawan-kawan yang lain. Kalau tidak mau jadi anggota ya resiko dong. Resiko jadi warga negara, jadi warga Desa Hidup Baru. Kenapa nggak sejahtera? Karena dia tidak ikut itu anggota. Kan sudah kita sosialisasikan, sudah kita eh, kita tarik menjadi anggota. Itu juga kembali kepada diri masing-masing. Oh ya ya, misalnya wawancara kita sama PJ Kades Hidup Baru, Pak Suryanto, semoga Desa Hidup Baru kedepannya persaingan sehat terjadi sehingga tanpa ada yang dirugikan sama sekali baik masyarakat, BUMDes dan juga Koperasi Merah Putih. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.